mengirim seorang Rasul yang akan memerangi penindasan dan kekejaman ini, mengingatkan manusia untuk menuju jalan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Rasul ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan dari sebuah keluarga Bani Israel yang diperbudak. Ibunya khawatir anak laki-lakinya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Kekhawatiran ini berlanjut sampai ia menerima ilham dari Allah. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa apa yang harus dilakukannya. Sebelum orang-orang suruhan Fir'aun berkesempatan membunuh bayi ini, ibu Nabi Musa meletakkannya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Aliran sungai membawa Nabi Musa menuju istana Fir'aun. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Demikianlah, sesuai takdir yang telah Allah tetapkan, Fir'aun dan keluarganya menyelamatkan Nabi Musa dari sungai dan mengangkatnya sebagai anak. Nabi Musa mulai dibesarkan sebagai seorang bangsawan Mesir di istana Fir'aun. Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun. Ia mencapai dewasa dan Allah memberinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah sebuah perkelahian yang melibatkannya. Dalam perkelahian ini, Nabi Musa membela seorang pria dari kaumnya tanpa menyelidiki siapa yang berada di pihak yang benar. Walaupun ia tidak berniat membunuhnya, lelaki yang satunya meninggal karena pukulannya. Nabi Musa menyadari ia telah membuat kesalahan dan bertaubat, berlindung kepada Allah. Ia memohon ampunan Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Ia berjanji tidak akan membela orang yang berbuat dosa di masa mendatang. Namun, Nabi Musa telah membunuh seorang warga Mesir. Orang-orang Mesir akan berusaha membalas dendam, seperti yang telah diberitahukan kepada kita dalam Al-Quran. Nabi Musa menghabiskan malam dengan bersembunyi. Fir'aun dan para pemuka di sampingnya membicarakan hukuman bagi Musa, bahkan kemungkinannya untuk dihukum mati. Seseorang yang telah mendengar pembicaraan ini datang memperingatkan Musa. Segera setelahnya, Nabi Musa meninggalkan kota dan pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa menuju ke sebelah timur Mesir, ke Madian, melewati gurun Sinai. Menghadapi semua peristiwa yang menimpanya, Nabi Musa tetap bertawakal dan berdoa kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Madian, ia berkata, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Nabi Musa bertemu dengan dua wanita di dekat sumber air Madian. Wanita-wanita itu takut pada penggembala lain yang ada di sana dan tidak dapat memberi minum hewan-hewan piaraan mereka. Nabi Musa bergegas membantu wanita-wanita itu dan memberi minum ternak mereka. Untuk membalas kebaikannya, ayah wanita-wanita ini mengundang Nabi Musa untuk membayar upahnya mengambilkan air untuk mereka. Ia meminta Nabi Musa untuk tinggal bersama mereka dan untuk membantunya. Ia berkata akan memberikan salah satu putrinya kepada Nabi Musa untuk diperistri.
Nabi Musa menerima tawaran ini. Musa menepati kesepakatan yang ia buat dengan lelaki tua itu dan tinggal di Madian selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan ini berakhir, Musa dan keluarganya meninggalkan Madian. Dalam perjalanan mereka, Musa melihat api di kejauhan di sisi Gunung Sinai yang dilewatinya bersama keluarganya. Ketika mereka mencapai api tersebut, Allah memanggil Nabi Musa dan mewahyukan, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa. Kini ia menjadi Rasul Allah. Allah memerintahkan Musa untuk meletakkan tongkatnya